Hei man, kenapa wajahmu tegang sekali? Sudah minum kopi kan? Rohman, pemuda berusia 25 tahun dengan seragam oranye khas tim relawan, menghela nafas panjang. Asap tipis yang mengepul dari bibirnya langsung lenyap ditelan udara pagi yang sangat dingin. Ia memandang ke arah jembatan Candi Lintang, sebuah konstruksi beton tua yang membentang di atas jurang sungai yang sunyi. Bukan kopinya Pak Haris, jawab Rohman, suaranya serak. Baru kali ini aku dapat panggilan di lokasi yang sesepi ini. Dinginnya menusuk dan kabutnya tebal sekali. Rasanya seperti ada yang mengawasi kita dari bawah. Pak Haris, komandan regu yang sudah berpengalaman dengan segala medan di Wonosobo, hanya tersenyum tipis, memperlihatkan kerutan di sudut matanya. Ia menyalakan senter. Sinarnya menembus tirai kabut yang menggantung di atas sungai 50 meter di bawah mereka. Biasa man, Wonosobo memang begini. Kita ada di pelosok yang namanya Desa Jatirogo, di sudut yang bahkan sinyal HP susah masuk. Kalau kau takut sama dingin dan sepi, kau salah pilih profesi. Rohman menggeleng pelan, pandangannya tidak lepas dari pembatas jembatan yang kini dikerumuni beberapa warga desa yang tampak pucat. Jembatan itu sendiri terasa aneh. Permukaannya yang sudah retak-retak terlihat lembab dan udaranya terasa lebih berat di sana, seolah gravitasi bekerja 2 kali lipat. Bukan takut Pak, ini firasat. Lihatlah ke bawah, jurang itu terlalu dalam, bisik Rohman, menggigil bukan karena dingin. Ia tahu di dasar jurang yang ditutupi oleh rimbunnya pohon dan batuan kali, terbaring jasad seorang wanita yang baru saja mereka evakuasi. Rohman menoleh ke arah Pak Haris, mencengkram kerah jaketnya. Bukan hanya dingin yang merayap di kulitnya, tapi dingin yang datang dari tanah itu sendiri. Dingin mistis yang seolah menolak kehadiran manusia. Wonosobo yang dikelilingi oleh gunung-gunung purba seringkali terasa seperti kota yang terbungkus dalam selimut abadi dari kabut tebal. Di sudut terpencil ini, di Desa Jatirogo, suasana itu mencapai puncaknya. Jembatan Candi Lintang bukanlah jembatan modern. Ia dibangun pada era kolonial, sebuah perpaduan beton yang sudah usang dan baja yang mulai berkarat, menjadi satu-satunya penghubung antara desa itu dengan dunia luar. Di bawahnya, sungai Candi Lintang mengalir. Nama sungai itu sendiri terasa berat. Candi Lintang seperti menyimpan sisa-sisa pemujaan kuno terhadap Dewi Bintang di tepiannya. Di hari biasa, sungai itu hanya berupa aliran kecil di antara bebatuan. Tapi di hari ini, di pagi yang berkabut, jurang yang menganga selebar 40 meter itu tampak seperti mulut goa yang siap menelan apa saja. Ketinggiannya mencapai 50 meter. Itu setara dengan gedung 15 lantai. Melihat ke bawah membuat kepala Rohman pening. Ia adalah seorang profesional. Ia sudah menghadapi runtuhan, banjir bandang, dan evakuasi tebing yang curam. Tetapi jembatan Candi Lintang terasa berbeda. Aku serius Pak, ada yang aneh dengan tempat ini, ulang Rohman. Ia menunjuk ke arah tebing yang curam, di mana hanya ada semak belukar dan pepohonan yang tumbuh meranggas. Lihat, vegetasinya pun enggan menutupi sisi jurang ini, seperti ada batas tak terlihat yang mencegah kehidupan tumbuh subur di sana. Pak Haris hanya menghela nafas. Ia tahu Rohman tidak mudah gentar. Fokus man, kita di sini untuk mengangkat jasad, bukan untuk meramal cuaca gaib. Pukul 7.30 pagi, 12 Suro. Jembatan Candi Lintang menjadi saksi bisu tugas pertama Rohman di lokasi tersebut. Panggilan yang masuk ke markas relawan hanya berbunyi, penemuan jasad, indikasi bunuh diri atau jatuh, lokasi jembatan terpencil di Wonosobo, bagian selatan. Informasi awal datang dari seorang pencari ikan bernama Saiman. Saiman menemukan jenazah itu tersangkut di antara bebatuan besar di pinggir aliran sungai Candi Lintang. Sungai yang mengalir tenang, namun dasarnya penuh dengan misteri
dan pusaran air dingin. Saat tim tiba, suasana sudah dipenuhi oleh aura duka dan ketakutan yang kental. Warga desa Jatirogo yang membantu menunjukkan lokasi hanya berani berdiri di bibir jembatan. Tak ada satupun yang sudi turun ke dasar jurang. "Kami sudah coba, Pak, tapi terlalu curam," kata kepala desa dengan suara bergetar. "Dan ada cerita yang kurang enak didengar soal tempat ini." Rohman sebagai anggota termuda dan Haris sebagai komandan regu memutuskan untuk turun sendiri menggunakan teknik rappelling. Tali statis dipasang pada pilar jembatan yang kokoh. Peralatan sudah siap. Persiapan turun dimulai. Rohman memasang tali statis, memastikan simpulnya kuat pada tiang jembatan. Warga desa menjauh, ketakutan. Mereka hampir terasa seperti radiasi panas. Mereka tidak takut pada ketinggian. Mereka takut pada apa yang ada di bawah. Ketika Rohman dan Haris mulai turun, dinginnya udara berubah menjadi dingin yang beku. Kelembapan dari kabut yang terkumpul di dasar jurang membasahi pakaian mereka hingga tulang. Gerakan perlahan tali yang bergesekan dengan sarung tangan kulitnya menjadi satu-satunya suara nyata yang Rohman dengar. Suara sungai di bawahnya kini tidak lagi hanya bisikan, melainkan gumaman yang tak terputus. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang membisikkan doa-doa terlarang atau mantra kuno yang tak sengaja terbawa angin. Rohman memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan sarafnya. "Fokus pada pekerjaan, Man. Fokus pada pekerjaan." Setelah perjuangan melawan vegetasi yang licin dan menjorok keluar, mereka mencapai dasar. Jasad Rina, wanita itu, sudah ditemukan oleh Saiman, tersangkut di antara dua batu besar, hanya beberapa langkah dari aliran utama sungai. Saat Rohman dan Haris mendekat, bau anyir dan bau lumpur bercampur menjadi aroma kematian yang pekat. Rohman terbiasa dengan kematian, tetapi kematian ini terasa sunyi, tanpa jeritan yang tersisa, tanpa tanda-tanda perlawanan. Rohman memeriksa kondisi jasad dengan hati-hati. Patah tulang di sekujur tubuh, cedera kepala yang parah. Dia pastilah jatuh dari ketinggian yang mengerikan. Namun, saat ia melihat wajah wanita itu, pandangannya kembali tertuju pada tatapan kosong yang terbuka. Mata itu tidak ada keputusasaan, tidak ada rasa sakit, hanya kekosongan yang membeku. Pandangan itu lurus ke atas, ke pangkal pilar jembatan, ke dalam air sungai yang sangat gelap. "Lihat, Pak Haris," bisik Rohman. Senternya sedikit gemetar. Dia tidak melihat ke langit, dia melihat ke... "Sudahlah, Man, cepat tutup," potong Haris. Nadanya kini tegas dan sedikit takut. Haris yang biasanya tenang, kini terlihat terburu-buru. Ia tahu, tatapan korban pertama ini adalah kunci, atau mungkin pintu masuk ke dalam misteri jembatan Candi Lintang. "Siapkan kantong jenazah, Man," perintah Haris. Suaranya rendah dan profesional. Ketika Rohman membungkuk untuk melakukan pemeriksaan awal, sebuah prosedur wajib sebelum evakuasi, ia melihat mata wanita itu. Meskipun sudah mati, mata itu terbuka lebar, pandangannya lurus ke atas, seolah menatap suatu titik di bawah jembatan, bukan ke langit. Tatapan kosong itu terasa dingin, seperti membeku di momen terakhir. Ketakutan atau mungkin kepasrahan. Haris menyadari tatapan itu dan segera menutup wajah wanita itu dengan kain. "Jangan lama-lama dilihat, Man, tidak baik." Proses pengangkatan jenazah Rina adalah pertarungan fisik dan mental. Mereka harus menaikkan beban mati seberat 60 kg, setinggi 50 meter, menggunakan sistem katrol dan kekuatan tangan. Setiap tarikan tali terasa seperti ia menarik seluruh berat misteri dan tragedi yang menyelimuti tempat itu. Saat Rina sudah naik dan Rohman mulai mendaki, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari dasar sungai yang ia tinggalkan. Ia merasakan ada sepasang mata lain yang mengawasinya dari balik kegelapan air. Ia mendengar air sungai yang kini terdengar seperti tawa hampa. Setibanya di atas,
Rohman merasakan kehangatan matahari Wonosobo yang sejuk. Ia melihat Paijan, si saksi mata yang masih terlihat pucat. "Tolong ceritakan lagi, Pak Paijan. Wanita itu benar-benar hanya berdiri di sana, sendirian?" tanya Rohman, seraya membuka helm pelindungnya. Paijan mengangguk cepat. Tangannya menggenggam erat sebuah tas kain usang. "Benar, Mas. Dia seperti patung. Tidak ada suara, tidak ada tangisan. Dia hanya menatap ke bawah. Saya panggil dia tidak dengar. Wajahnya seperti sudah bukan dia lagi, seperti wadah kosong." Wadah kosong. Kata-kata itu menancap di benak Rohman. Apakah Rina tidak melompat? Apakah Rina hanya didorong oleh sesuatu yang membuatnya kosong? Yang membuatnya berbalik melawan naluri hidupnya sendiri? Rohman meninggalkan jembatan Candi Lintang hari itu dengan perasaan bahwa ia telah gagal. Ia mengevakuasi jasad, tapi ia gagal membawa pulang kebenaran. Ia mulai merasa jembatan Candi Lintang bukanlah tempat yang terkutuk, tapi tempat yang sengaja diciptakan untuk menarik korban. Kejadian pertama berhasil didinginkan oleh Rohman. Ia menulis laporannya dengan cermat. Indikasi bunuh diri atau kecelakaan. Tidak ada saksi mata langsung yang melihat korban melompat. Ia menekankan profesionalitas, menyingkirkan semua detail tentang tatapan kosong atau bisikan air. Malam itu, 4 hari setelah evakuasi Rina, markas relawan terasa nyaman. Pintu besi digembok, suara televisi, dan uap kopi yang terdengar. Hari, Bagus, dan Adi sedang asyik menonton berita kriminal yang kebetulan sedang menayangkan laporan tentang kasus-kasus aneh di Jawa Tengah. "Alah, berita-berita ini cuma bikin tegang, mending nonton bola," celetuk Bagus. Rohman duduk di sudut, memegang cangkir enamel yang hangat. Ia mencoba menikmati momen damai ini. Tapi sarafnya masih tegang. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Tepat pukul 22.15, suara statis itu merobek malam. Suara operator pusat terdengar panik. "Regu 1, kecelakaan tunggal. Lokasi jembatan Candi Lintang. Truk pengangkut pasir. Truk, cepat meluncur. Ada korban jiwa." Rohman menjatuhkan cangkirnya. Kopi hitam tumpah membasahi lantai semen. Jembatan itu, ya, hanya 4 hari. Itu terlalu cepat. "Ayo cepat, truk pasti beban berat. Kerusakan pasti parah," teriak Haris. Ia tidak perlu mengatakan ke sana lagi, karena semua orang sudah tahu. Perjalanan kali ini terasa lebih cepat, didorong oleh adrenalin dan rasa takut yang membakar. Mereka tiba di jembatan Candi Lintang. Skenarionya jauh lebih brutal. Sebuah truk pengangkut pasir berwarna kuning ringsek. Bagian depannya menancap miring ke dinding pembatas jembatan. Kaca depan truk hancur berkeping-keping. Pasir berserakan di jalan, membentuk gundukan tak beraturan. Lubang berbentuk tubuh manusia menganga di kaca depan yang pecah. Oli solar dan pasir bercampur menjadi cairan kental di aspal. Korban sudah dikonfirmasi. Sopir tewas, terpental keluar dari kaca depan dan jatuh ke dasar sungai. Jelas seorang polisi kepada Haris. "Kernet selamat, hanya luka ringan. Sekarang sudah dibawa ke puskesmas terdekat untuk dirawat dan dimintai keterangan." "Man, kamu ikut aku turun. Gus, kamu dan Adi bantu amankan tali dan kendaraan ya," perintah Haris. Proses evakuasi kedua ini lebih sulit. Mereka harus bekerja dalam gelap, hanya mengandalkan senter dan lampu sorot. Di dasar jurang, tubuh sopir truk tergeletak di atas batu kali yang tajam, tertimpa sedikit tumpukan pasir. Kondisinya seperti yang sudah diperkirakan Rohman, mengenaskan. Saat Rohman sedang sibuk mempersiapkan kantong jenazah di samping jasad, ia merasakan tatapan yang sama, dingin, menakutkan, dan berat. Ia mengangkat senter ke sekeliling. Pohon-pohon di tepi sungai tampak seperti siluet raksasa yang membungkuk. Gemericik sungai terdengar lebih keras dan lebih marah malam itu. Saat ia membersihkan pasir, ia merasakan hal yang sama seperti di hari pertama kehadiran.
di bawah bayangan pilar jembatan, di dalam kegelapan yang tak terjangkau oleh senter mereka. Rohman mendengar suara plup, plup, plup. Suara itu seperti tetesan air, tetapi iramanya teratur, seperti langkah kaki yang basah. "Pak Haris, tunggu sebentar, coba dengar," bisik Rohman. Haris berhenti. Mereka berdua berdiri membeku di samping jasad sopir truk. Plup, plup. "Itu kayak ada yang jalan, Man, tapi nggak ada pijakan," bisik Haris, wajahnya pucat. Rohman mengarahkan senter ke air sungai, yang di malam hari tampak hitam kelam dan reflektif seperti cermin minyak. Ia melihat pantulan samar dari bayangan mereka, tapi di luar pantulan itu, Rohman melihat riak air yang bergerak cepat, berlawanan dengan arus sungai. Riak itu berasal dari balik pilar, bergerak ke tengah sungai, lalu menghilang ke dalam kedalaman. "Hewan air besar?" tanya Rohman, mencoba rasional. "Di sungai sekecil ini, mana mungkin ada hewan sebesar itu, Man?" jawab Haris, nada suaranya ketakutan. Mereka bergegas menyelesaikan evakuasi. Keesokan harinya, Rohman membaca laporan investigasi polisi dan mendengarkan kesaksian kernet yang selamat. Kernet itu seorang pemuda bernama Tarno, dalam keadaan trauma berat, terus mengulang cerita yang sama. "Kami jalan pelan, Pak. Tiba-tiba di tengah jembatan ada ular besar sekali melintas. Tubuhnya sebesar tiang listrik, warnanya hitam pekat, menutupi seluruh jalan. Sopir kaget, teriak 'Ular, ular!' lalu banting setir ke kiri. Kami tidak sempat ngerem, langsung nubruk pembatas. Saya yakin ular itu sengaja muncul di tengah jembatan." Rohman membaca bagian ini berulang kali. Ular besar sebesar tiang listrik di tengah jembatan beton? Itu tidak masuk akal. Ini pasti efek dari shock dan trauma parah. Namun, Haris yang duduk di sebelahnya tidak tampak yakin itu hanya trauma. Jembatan Candi Lintang ini, Man, memang sering diceritakan macam-macam. Entah itu klinik atau apa. Tapi ini kali kedua kita dipanggil dalam seminggu. Dan yang kedua ini, ada saksi mata yang melihat sesuatu yang mustahil. "Kita tim relawan, Pak. Kita harus rasional," desak Rohman. Dan bukti fisik kita adalah truk menabrak dinding jembatan, sopir meninggal. Ada saksi mata yang melihat ular. Dan ada rekaman radio kita yang menunjukkan betapa seringnya kita dipanggil ke sana, balas Haris, menatap Rohman dengan mata lelah. "Kau tahu, Man, di Wonosobo kita tidak hanya berhadapan dengan lumpur dan longsor. Kadang kita berhadapan dengan penghuni tanah." Rohman tidak bisa tidur malam itu. Ia mulai merasa jembatan Candi Lintang telah menandainya. Ia telah melihat terlalu banyak, mendengar terlalu banyak, dan mencium bau kematian terlalu sering di tempat itu. 2 minggu yang penuh ketegangan berlalu. Rohman mencoba mengisi pikirannya dengan laporan, pelatihan, dan kegiatan lain, berharap jembatan Candi Lintang tidak akan memanggilnya lagi. Ia mulai membenci bunyi statis pada radio komunikasi. Namun, takdir berkata lain. Jumat Kliwon, jam menunjukkan pukul 20. Panggilan masuk, jembatan Candi Lintang. 2 motor, 2 pelajar. Laporan masuk, kali ini dari seorang pengguna jalan yang kebetulan melintas. Ada 2 motor tergeletak tak bertuan di tengah jembatan Candi Lintang. Warga desa yang diselidiki segera turun ke dasar jurang, dan mereka menemukan 2 jasad pelajar. "Man, kali ini sepasang kekasih masih pakai seragam sekolah pramuka," ujar Haris, tampak lebih lelah dari biasanya. Setibanya di lokasi, Rohman melihat seragam pramuka yang tergeletak rapi di atas jok motor. Tas sekolah, sepatu, semua tertata. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau dipaksa. Seolah-olah mereka berhenti, meletakkan barang, dan melompat. Mereka berhenti, meletakkan barang-barang dan, kata Adi, suaranya tercekat. Mereka bahkan tidak sempat bertarung.
Ini bukan bunuh diri yang spontan. Rohman merasa marah pada entitas tak terlihat yang begitu keji memangsa kepolosan. Rohman dan Haris kembali turun. Kali ini Rohman merasa kakinya lebih berat melangkah di bibir jembatan. Udara di sana terasa seperti es. Ia menahan nafas saat memulai rappellingnya. Di dasar sungai, pemandangan itu terasa lebih tragis. Dua remaja, masih polos dan muda, terbaring berdampingan. Wajah mereka membiru karena benturan. Namun, posisinya terasa tenang. Terlalu tenang untuk korban kecelakaan. Saat Rohman dan Haris sibuk memasukkan jasad ke kantong jenazah, Rohman merasakan sesuatu yang dingin dan licin menyentuh punggung tangannya. Ia terkejut, berbalik cepat, dan menyinari sekeliling dengan senternya. Itu hanya air yang menetes dari akar pohon di atas, tapi kemudian sesuatu yang lain terjadi. Rohman mendengar suara yang tidak ia kenali. Suara itu bukan gemericik air, bukan deru angin, dan bukan pula suara serangga hutan. Itu adalah suara pergerakan, suara gesekan berat, seolah sesuatu yang sangat besar dan bersisik sedang bergerak di antara bebatuan kali. Tersembunyi di balik kegelapan di bawah pilar jembatan. Pak Haris, dengar itu Pak, bisik Rohman menegang. Haris berhenti dari pekerjaannya, memiringkan kepala. Dengar apa man? Cuma suara angin dan air kan? Jangan mikir yang macam-macam, fokus. Rohman mencoba mengabaikannya, tapi suara gesekan itu semakin jelas. Tiba-tiba, ia mengangkat senternya ke arah pilar jembatan, ke tempat di mana kegelapan pekat menyelimuti dinding beton yang lembab. Di sanalah ia melihatnya, sebuah bayangan raksasa. Bayangan itu bergerak cepat, meluncur vertikal di dinding pilar jembatan, seolah defying gravitasi. Bentuknya memanjang, silindris, dan sangat besar. Bayangan itu menari dalam kelembapan dan kegelapan. Tingginya benar-benar 10 meter saat ia melengkung melintasi pilar, lalu melesat kembali ke dalam air yang gelap. Bayangan itu tidak bergerak ke arah mereka. Ia hanya mengamati. Ia meliuk, badannya membentuk huruf S terbalik di dinding beton yang licin dan tegak lurus. Diameternya lebih dari 1 meter. Rohman bersumpah, ia melihat kepala makhluk itu, kepala besar, berbentuk segitiga dengan 2 titik merah yang samar-samar terlihat di tempat mata yang seharusnya berada. Aku melihatnya, Pak, kata Rohman. Suaranya bergetar hebat. Ia menunjuk ke arah pilar dengan tangan gemetar. Bayangan, besar sekali, seperti ular, tinggi sekali, 10 meter. Haris menoleh, menyinari pilar dengan senternya. Tidak ada apa-apa, hanya dinding beton yang lembab dan lumut. Bayangan itu melesat cepat ke dalam air, menghasilkan riak yang keras dan suara plung yang dalam, seolah batu besar baru saja dijatuhkan ke dalam air. Air sungai berputar-putar sejenak, lalu kembali tenang, seolah tidak pernah ada apa-apa. Rohman jatuh terduduk di pasir basah. Jantungnya berdebar tak karuan, tenggorokannya tercekat. Saat ia mencapai jembatan, ia menarik Bagus ke samping. Gus, aku serius. Tadi di bawah, aku lihat ular, besar sekali. Aku lihat matanya, kata Rohman, nadanya memohon. Bagus mengernyit. Suara? Cuma suara air terjun kecil di sana, man. Bayangan? Gak ada. Kenapa? Kamu beneran lihat hantu ya? Bagus tertawa hambar. Rohman terdiam, keringat dingin membasahi punggungnya di tengah suhu Wonosobo yang membekukan. Apakah aku yang gila? Rohman mulai meragukan ingatannya, tapi gambaran bayangan bersisik yang meliuk vertikal di dinding beton itu terlalu nyata untuk menjadi ilusi. Ia yakin makhluk itu memilih siapa yang bisa melihatnya. Makhluk itu sengaja menampakkan diri hanya pada Rohman, seolah-olah ia sedang menahan benih ketakutan yang dalam untuk menjadikan Rohman saksi bisu atau mungkin korban berikutnya. 6 bulan. Selama periode ini, Rohman dipanggil ke jembatan Candi Lintang sebanyak 7 kali lagi. 7 nyawa melayang di jurang itu,
menambah daftar korban menjadi 11 orang, terlepas dari insiden truk yang hanya 1 korban jiwa. Setiap kali radio berbunyi dengan kata-kata jembatan Candi Lintang, jantung Rohman berdetak seperti genderang perang. Insiden keempat, bulan pertama. Sepeda motor Fiction ditemukan kosong. Pemiliknya seorang kurir paket. Jatuh. Laporan, remblong. Tapi sepeda motornya masih berfungsi sempurna. Warga bilang mereka melihat sesuatu yang hitam melintas di depannya sebelum jatuh. Insiden kelima, bulan kedua. Seorang wanita tua penjual hasil bumi ditemukan di dasar sungai. Ia hanya berjalan kaki. Laporannya tergelincir di tepi jembatan. Warga desa yang mencari mengatakan mereka mencium bau amis yang sangat menyengat di sekitar area itu sebelum ia jatuh. Insiden keenam, bulan ketiga. Kecelakaan mobil. Mobil menabrak pembatas jembatan hingga penyok. Pengemudi dan penumpang selamat. Kesaksian mereka, ada bayangan besar yang melintas di kaca depan. Kami teriak, dan mobil seperti ditarik ke kiri, ke arah jurang. Insiden ketujuh, bulan keempat. Pengendara sepeda ditemukan tewas di air dangkal. Kasus paling misterius, tidak ada tanda-tanda benturan parah. Seolah-olah ia mati karena syok atau tenggelam di air yang hanya setinggi lutut. Jembatan Candi Lintang telah menjadi kuburan massal yang tidak terlihat. Kehidupan Rohman berputar di antara pelatihan, tidur yang tidak nyenyak, dan evakuasi di jurang yang sama. Ia dan timnya menjadi hantu di antara kematian. Kita nggak bisa terus begini, Pak Haris, ujar Rohman suatu malam, melihat Haris sedang merokok sendirian di luar. Kita hanya mengevakuasi, tapi kita tidak menghentikannya. Aku merasa seperti tukang pembersih, bukan penyelamat. Haris mengisap rokoknya dalam-dalam. Aku tahu, Man, tapi apa yang bisa kita lakukan? Melaporkan ada ular 10 meter ke polisi, mereka akan menganggap kita edan. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku tulis lagi di laporanku. Rohman mulai menghabiskan waktu luangnya ke tempat sekitar jembatan Candi Lintang, menggali-gali informasi terdahulu melalui orang-orang tua dan cerita-cerita kasakusuk di sekitarnya. Ia mengabaikan tugas relawannya untuk sementara, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memahami apa yang sedang ia lawan. Ia menemukan lebih banyak detail tentang cerita legenda naga air Candi Lintang. Naga ini adalah pusaka penjaga, ditugaskan untuk menjaga keseimbangan air dan tanah. Ia seharusnya tidur selama ratusan tahun, hanya bangun ketika sungai terancam. Mengapa dia bangun dan membunuh orang? Rohman kemudian mengingat ucapan Mbah Margono yang didengarnya dari Jati. Dibuang atau dipindahkan oleh spiritualis lain. Teorinya mulai terbentuk. Entitas ular raksasa itu bukanlah penjaga, melainkan entitas jahat tingkat tinggi yang dikendalikan oleh seorang spiritualis. Lalu entah karena melanggar perjanjian atau menjadi terlalu berbahaya, entitas itu dibuang ke sungai Candi Lintang. Karena dibuang, entitas itu menjadi liar, marah, dan yang terpenting, lapar. Habitatnya yang baru, jurang 50 meter yang terpencil, membuatnya terputus dari sumber energi. Untuk bertahan hidup, ia menciptakan kecelakaan, memanfaatkan kelembapan dan kegelapan di bawah jembatan untuk bermanifestasi sebagai bayangan, dan menggunakan serangan astral untuk mengosongkan jiwa korban sebelum mereka jatuh. Ini menjelaskan mengapa Rina memiliki tatapan kosong dan mengapa para pelajar meletakkan tas mereka dengan rapi. Jembatan Candi Lintang dengan kabut abadi dan kelembapan dinginnya telah menjadi tempat penampungan entitas jahat yang menanti mangsa. Sementara itu, di desa Jatirogo, rumor telah mencapai puncaknya. Warga desa bahkan sudah mulai membuat sesajen kecil di ujung jembatan, berharap bisa menenangkan penunggu air yang mereka yakini telah murka. Jati, anak kakek Roso, adalah satu-satunya yang menolak takdir ini. Ia tidak percaya sesajen.
Ia percaya pada kekuatan tanding yang setara. Jembatan itu ada penunggunya, yang mulia dan yang jahat. Ini yang jahat, ini bukan penunggu aslinya, teriak Jati di balai desa. Saya sudah minta Mbah Margono. Beliau spiritualis kejawen tingkat tinggi di Wonosobo. Beliau akan datang. Beliau akan mengusir makhluk itu. Janji Jati menjadi satu-satunya harapan yang tersisa bagi Rohman. Ia lelah dengan ilmu pengetahuan dan rasionalitasnya. Ia butuh intervensi. Ia butuh seseorang yang bisa melihat bayangan 10 meter itu dan mengakui bahwa itu nyata. Rohman tahu, jika Mbah Margono gagal, maka giliran Rohmanlah yang akan menyerah pada ketakutan dan mungkin menjadi korban yang dievakuasi oleh timnya sendiri. Pagi yang dingin dan berangin, panggilan ke-12 korban, kakek Roso, pencari rumput. Rohman merasa lumpuh. Ketika mereka tiba, Jati, anak kakek Roso, sudah berada di jembatan. Ia tidak menangis, tapi wajahnya keras dan penuh dendam. Ia hanya menatap ke bawah jurang. Mbah Margono sudah saya hubungi. Dia sedang dalam perjalanan dari kota, kata Jati. Suaranya pelan dan mengancam. Dia akan datang dan makhluk itu akan membayar mahal. Rohman mengangguk. Ia merasakan adanya perbedaan suasana di jembatan itu. Udara terasa lebih tegang, seolah-olah entitas ular itu tahu bahwa pemburu sedang dalam perjalanan. Rohman dan Haris turun. Proses evakuasi jenazah kakek Roso terasa mekanis. Rohman sudah terlalu sering melakukannya. Saat Rohman memasukkan jenazah kakek Roso ke dalam kantong, ia merasakan getaran aneh di udara. Bukan gempa, tapi getaran yang halus, seperti resonansi suara bass yang sangat rendah. Ia melihat ke atas. Di tepi jurang, di ujung jembatan, terlihat sesosok orang tua berjalan dengan langkah yang canggung dan sedikit terhuyung-huyung meskipun di jalanan datar. Mbah Margono. Mbah Margono dengan jubah Jawa sederhana dan tongkat kayu yang lebih mirip hiasan daripada alat bantu jalan. Tiba di tepi jembatan. Ia tidak menunjukkan ekspresi kaget atau terkejut melihat ketinggian. Ia hanya memandang ke bawah, ke dasar sungai yang diselimuti kabut tipis. Saat Mbah Margono mulai menuruni tebing menuju dasar sungai, sebuah tugas yang sulit bahkan bagi tim relawan terlatih, gerakannya terbukti ceroboh. Ia 2 kali hampir tergelincir di lereng yang licin. Ia harus memegang kuat akar pohon untuk menjaga keseimbangan. Akan tetapi ketika Mbah Margono akhirnya tiba di dasar, ia berhenti, memejamkan mata sejenak, dan ketika membukanya, seluruh auranya berubah. Tatapan Mbah Margono benar-benar terasa meraba. Ia menyinari setiap inci pilar jembatan, setiap lekuk batu kali, bukan dengan senter, melainkan dengan matanya. Ia tidak mencari jasad, ia mencari energi. Mata Mbah Margono berhenti di bawah fondasi beton jembatan, di mana kegelapan air sungai paling pekat. Di sana ia tersenyum. Senyum itu dingin, kemenangan. Rohman mendekat, mencium aroma dupa dan wewangian yang aneh dari tubuh Mbah Margono. Selamat siang, Mbah. Saya Rohman dari tim relawan. Apakah Anda bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini? Tanya Rohman. Mbah Margono kembali menoleh ke arah Rohman. Senyumnya semakin lebar. Rohman, aku tahu kamu, katanya, seolah ia sudah mengenalnya bertahun-tahun. Makhluk ini, dia bersembunyi di dalam air, menggunakan kelembapan dan energi tanah liat untuk menyeimbangkan energinya yang terbuang. Dia pikir dia aman, kata Mbah Margono, suaranya tenang. Ular ini, ia sangat tua dan sangat kuat. Aku sudah mencarinya di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Aku tahu ada yang membuangnya, karena pola pembunuhannya terlalu terstruktur. Ia adalah peliharaan astral milik seorang spiritualis yang sombong. Peliharaan astral? Ulang Rohman. Ya, dulu ia diberi makan sesajen dan darah. Setelah dibuang, ia harus mencari makanan sendiri.
dan ia memilih cara yang paling efisien, menggunakan serangan astral yang cepat untuk membuat korban terpental atau melompat. Ia memakan energi ketakutan mereka. Jembatan ini, tingginya, ketenangannya, membuatnya sempurna untuk menjadi tempat berburu yang tersembunyi. Lalu, apa yang akan Mbah lakukan sekarang? Tanya Rohman. Lebih dari itu, nak, jawab Mbah Margono, matanya bersinar. Aku akan mengoleksinya. Entitas tinggi 10 meter seperti ini, energinya luar biasa. Dia akan menjadi tambahan yang hebat untuk koleksi Mbah. Terima kasih pada anak kakek Roso yang sudah memberitahuku lokasinya. Setelah memberikan penjelasan yang menakutkan, namun mencerahkan itu, Mbah Margono berjalan perlahan menuju batu kali besar. Ia mempersiapkan dirinya, duduk bersila, dan mengakhiri penjelasannya dengan kalimat, "Tonton ini baik-baik, Nak Rohman. Tidak setiap hari kamu bisa melihat pertarungan antara alam nyata dan alam gaib." Mbah Margono duduk di atas batu kali. Ia mengambil nafas dalam-dalam, memejamkan mata, dan tubuhnya seketika menjadi seperti patung. Keheningan yang turun sangat pekat, seolah seluruh alam telah berhenti bernafas. Rohman mundur selangkah, senternya diarahkan ke Mbah Margono. Ia merasakan dingin yang lebih tajam dari sebelumnya. Bukan dingin suhu, tapi dingin energi. Rohman tahu bahwa saat ini jiwa Mbah Margono sedang meninggalkan raganya, memasuki dimensi astral untuk menghadapi entitas ular raksasa. 5 menit berlalu. Tidak ada suara, kecuali suara jantung Rohman yang berdebar kencang. Tiba-tiba, tubuh Mbah Margono menghentak. Kepalanya tersentak ke belakang, punggungnya melengkung sedikit dari batu, seperti dipukul oleh kekuatan yang tidak terlihat. Erangan keras keluar dari tenggorokannya, suara yang bukan suara manusia, melainkan suara auman dalam yang teredam, seolah rohnya sedang melawan serangan cengkraman. Pertarungan itu sangat brutal. Mbah Margono dengan tubuh fisiknya yang rentan, terus menjadi korban serangan balik dari entitas ular itu. Tubuh Mbah Margono mulai kejang. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya, membasahi jubahnya. Rohman melihat wajah Mbah Margono yang masih terpejam, berkerut, kesakitan yang luar biasa. Urat-urat di lehernya menegang. Tiba-tiba Mbah Margono batuk. Batuk itu beruntun 3 kali. Dan pada batuk terakhir, setetes darah keluar dari sudut bibirnya, jatuh di pipi dan celananya. Itu adalah serangan balik yang merusak organ fisik. Mungkin serangan astral yang merobek meridian energinya. Setelah muntah darah, tubuh Mbah Margono tenang sejenak, hanya untuk kembali tegang. Rohman melihat tangan Mbah Margono terangkat sedikit. Jari-jarinya bergerak dalam gerakan rumit, seolah sedang merapal mantra atau membuat segel tak terlihat. Rohman menyadari bahwa ia sedang menyaksikan perang suci. Tepat setelah jarum jam menunjukkan 30 menit sejak ia duduk, seluruh ketegangan di udara mereda. Keheningan kembali datang, tapi kali ini ia adalah keheningan yang bersih, tanpa bisikan atau tawa hampa dari air sungai. Mbah Margono membuka matanya. Matanya merah, lelah, tapi penuh kemenangan. Ia mencoba berdiri, kakinya sedikit gemetar, tapi ia berhasil berdiri dengan mudah, tanpa menunjukkan rasa sakit yang berarti. Ia mengusap sisa darah di celananya, lalu berjalan ke arah Rohman. "Selesai, nak. Energi liarnya sudah Mbah bungkus. Dia tidak akan bisa membuat ulah lagi," kata Mbah Margono. Suaranya kini kembali normal, hanya sedikit parau. "Mbah, Anda muntah darah, Mbah," kata Rohman terpukau. Mbah Margono tersenyum kecil. "Itu resiko pekerjaan, nak. Entitas tingkat tinggi tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Tapi dia sudah Mbah taklukkan, tenang saja. Setelah ini, kamu tidak perlu kembali ke sini. Jembatan Candi Lintang sudah Mbah bersihkan. Tragedi ini berakhir hari ini." Mbah Margono kemudian berjalan menaiki tebing curam. Rohman menyaksikan berjalan dengan tenang. Ia melihat Mbah Margono yang terlihat kurus dan canggung menapaki bebatuan licin di tepi sungai.
Mbah Margono sempat hampir terpeleset saat kakinya menginjak lumut. Ia harus berpegangan pada akar pohon untuk menahan tubuhnya. Di atas jembatan, Mbah Margono menghampiri Jati. "Anaknya kakek Roso, terima kasih ya. Entitas ini sudah Mbah dapatkan," kata Mbah Margono. "Ini adalah spesimen yang luar biasa. Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayahmu. Semoga ayahmu tenang dan semoga kamu bisa kembali hidup normal." Rohman setelah evakuasi jenazah kakek Roso selesai, ikut naik. Ia melihat Jati dan Mbah Margono berbicara sebentar. Lalu Mbah Margono pergi, berjalan perlahan ke arah kota, membawa serta oleh-oleh barunya, entitas ular raksasa yang telah menelan belasan nyawa. Rohman kembali ke markas relawan. Hari-hari berlalu tanpa panggilan mendadak. Seminggu, 2 minggu, tidak ada lagi suara statis yang mengerikan dari radio komunikasi. Tidak ada lagi kode darurat yang menyebut nama Jembatan Candi Lintang. Setiap pagi, Rohman bangun dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Ia tidak perlu lagi memeriksa peta Wonosobo, tidak perlu lagi merapal mantra "semoga bukan hari ini" di dalam hatinya. Haris, Bagus, dan Adi juga terlihat lebih santai. Kelelahan yang selama ini menaungi mereka perlahan hilang. Mereka tidak pernah membahas Mbah Margono atau ular raksasa itu lagi. Itu adalah kesepakatan diam-diam. Rohman beberapa bulan kemudian menyempatkan diri untuk melewati jembatan Candi Lintang di siang hari. Ia seorang diri menggunakan motor pribadinya. Ia berhenti di tengah jembatan. Jembatan itu masih tua, masih dingin, dan kabut tipis masih menggantung di dasar jurang 50 meter itu. Tapi rasanya berbeda. Keheningan yang ada di sana kini adalah keheningan alamiah, keheningan desa terpencil, bukan keheningan yang mencekam dan penuh ancaman seperti sebelumnya. Rohman berjalan ke pembatas jembatan, menatap ke bawah. Ia melihat air sungai mengalir dengan tenang. Tidak ada riak yang bergerak melawan arus. Tidak ada bayangan yang meliuk di dinding beton. Pilar jembatan hanya ditutupi lumut tua. Ia menarik nafas dalam-dalam. Bau di sana hanya bau lumpur dan rumput basah. Bau anyir dan amis darah telah lenyap, digantikan oleh aroma dingin alam pegunungan. Rohman tersenyum. Ia tidak tahu bagaimana Mbah Margono melakukannya, tapi janjinya telah terpenuhi. Entitas ular raksasa itu kini mungkin sedang menjadi koleksi, terperangkap di dalam dimensi astral milik spiritualis yang ceroboh namun perkasa itu. Tugas Rohman sebagai tim relawan adalah berurusan dengan dunia nyata, tapi pengalaman di jembatan Candi Lintang telah memberinya pemahaman yang lebih dalam bahwa di Wonosobo, di balik keindahan gunung dan kabutnya, ada kekuatan-kekuatan yang bersembunyi. Dan kadang, untuk menyelamatkan kehidupan, ia tidak hanya membutuhkan tali dan katrol, tapi juga intervensi dari alam yang tidak terlihat. Rohman kembali ke motornya, menyalakannya, dan melanjutkan perjalanan. Ia bersyukur, ia tidak perlu lagi kembali ke sana untuk evakuasi. Ia telah melihat jembatan Candi Lintang berubah dari kuburan tak terlihat menjadi keheningan alamiah. Namun bagi Rohman, yang telah menjadi saksi bisu perang suci di dasar jurang, misteri yang tersisa bukanlah tentang korban, melainkan tentang sang penakluk. Ia tahu energi liar entitas ular raksasa setinggi 10 meter itu tidak begitu saja menghilang. Rohman sering membayangkan apa yang terjadi di dimensi tak kasat mata selama 30 menit. Mbah Margono duduk bersila di atas batu kali itu. Di saat Rohman hanya melihat tubuh Mbah Margono kejang, muntah darah, dan merapal segel yang rumit, roh Mbah Margono sedang bertarung dengan kekuatan yang sangat tua dan kuat yang merupakan peliharaan astral milik seorang spiritualis sombong. Yang sebenarnya terjadi di alam astral saat Mbah Margono menjinakkan entitas tersebut adalah seperti ini. Ketika pertarungan dimulai tanpa suara, tanpa teriakan, hanya benturan energi murni, entitas itu bereaksi cepat. Ia melilit Mbah Margono. Lilitan astral ini tidak mencekik leher, tetapi menyerang langsung ke pusat-pusat vitalitas spiritual sang Mbah Margono.
merobek meridian energinya dengan serangan yang sebanding dengan guncangan puluhan ton air. Mbah Margono merasakan sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang membuat tubuh fisiknya di alam nyata menghentak dan melengkung. Lilitan itu mencoba menghancurkan wadah rohnya, memaksa jiwanya keluar dari tubuh. Mbah Margono melawan dengan pertahanan pasif. Ia mengunci dirinya dalam segel Vajra Diri, menggunakan energi kesabarannya yang telah terkumpul ratusan tahun. Perlawanan ini hanya memicu amarah entitas. Entitas itu melepaskan serangan balik yang murni ditujukan pada raga Mbah Margono. Dalam sekejap, Mbah Margono merasakan pukulan dingin yang menghantam rongga dada dan perutnya. Pukulan ini menghancurkan energi perlindung terluarnya, menyebabkan darah menyembur dari sudut bibir raga fisiknya. "Kau keras kepala, tua bangka!" meraung entitas, suaranya seperti gumaman air sungai yang marah dan tak terputus. "Kau bukan penjaga. Kau hanya ingin mengoleksi aku. Kau tidak punya hak." Mbah Margono memanfaatkan momentum kekosongan yang diciptakan oleh rasa sakitnya. Ia tidak lagi bertahan. Dengan gerakan secepat kilat, roh Mbah Margono melontarkan dirinya ke arah kepala energi entitas. Sebuah bentuk segitiga yang berdenyut. Mbah Margono merapal mantra pengikat purba, sejenis mantra kuno yang dapat menjinakkan entitas astral tingkat tinggi yang terbuang. Di saat yang sama, ia menggerakkan jari-jarinya, gerakan rumit yang disaksikan Rohman untuk membentuk segel Samudra Agung. Segel ini berfungsi ganda. Pertama, segel ini memutus sisa-sisa benang kendali yang pernah mengikat entitas pada spiritualis sombong yang membuangnya. Entitas itu kini bebas dari majikan namanya, tetapi terikat pada Mbah Margono. Kedua, segel itu lantas membentuk lapisan energi spiritual yang tebal dan tak terhindarkan, melilit energi hitam pekat entitas. Kedua segel itu lantas membentuk lapisan energi spiritual yang tebal dan tak terhindarkan, melilit energi hitam pekat entitas. Raungan terakhir entitas itu terdengar sangat dalam, seperti suara batu besar yang dijatuhkan ke dalam air. Itu adalah suara ketika entitas ular raksasa yang telah memangsa belasan nyawa berhasil dibungkus dan dijinakkan. Dengan nafas lega, Mbah Margono menarik jiwanya kembali ke raga fisik. Ia kembali menjadi sosok yang kurus, sedikit terhuyung-huyung dan berlumuran darah. Ia telah berhasil. Entitas itu kini menjadi spesimen yang luar biasa dalam koleksi Mbah Margono, dan jembatan Candi Lintang telah bersih. Rohman menyadari, Mbah Margono tidak hanya mengakhiri tragedi, ia telah menjadikan entitas yang memakan belasan nyawa itu sebagai spesimen luar biasa untuk koleksinya. Entitas ular raksasa, sang penghuni tanah, telah ditaklukkan dan dibawa pergi. Rohman terus bekerja sebagai relawan, kini membawa pemahaman bahwa tugasnya di Wonosobo tidak hanya membutuhkan tali dan katrol, tetapi terkadang juga intervensi dari alam yang tidak terlihat. Jembatan Candi Lintang yang damai adalah monumen bisu atas kemenangan spiritualis yang perkasa. Sebuah pengingat bahwa di balik kabut dingin Wonosobo, kekuatan gaib selalu menunggu untuk dihadapi. Di Wonosobo, di balik keindahan gunung dan kabutnya, ada kekuatan-kekuatan yang bersembunyi. Keberanian sejati bukanlah tentang melawan apa yang terlihat di mata, melainkan mengakui batas antara rasionalitas dan misteri, dan memahami bahwa setiap tempat memiliki penghuninya, baik yang diukur oleh meteran maupun yang hanya dapat ditaklukkan oleh mantra. Selesai. Terima kasih Mas Rian sudah menuliskan kisah Mbah Margono. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai selesai. Nantikan kisah Mbah Margono lainnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.